kami bersyukur untuk kasih setiamu yang senantiasa baru bagi setiap kami. Bahkan dengan segala macam kejadian yang ada, tidak pernah mempengaruhi perhatianmu pada masing-masing kami dan tidak pernah mengurangi cintamu pada masing-masing kami. Engkau menunjukkan pribadi yang tidak pernah dipengaruhi oleh apapun. Engkau Tuhan yang menggenapkan setiap perkataanmu. Kau datang untuk memberikan hidup dan supaya setiap kami memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Hanya terkadang kami menyadari oleh karena respon hati dan pikiran kami yang keliru, maka kami seringkali menganggap Engkau begitu jauh. Yang sesungguhnya Engkau begitu dekat, bahkan lebih dekat dari pakaian yang kami kenakan. Engkau mau memberkati setiap umat-Mu dengan hadir-Mu sendiri. Berbicaralah Tuhan kepada setiap pribadi anak-anak-Mu ini yang adalah milik kepunyaan-Mu, sebab harganya lunas dibayar oleh darah-Mu sendiri. Berbicaralah Tuhan, berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu. Kami mau percaya tidak ada seorang pun pulang dalam kondisi sama. Sebab sesuatu yang ilahi, yang kekal telah Kau sediakan pada masing-masing kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk. Apakah saudara diberkati oleh teman-teman pemimpin pujian? Amin. Yang diberkati katakan haleluya. Tepuk tangan. Saudara, seringkali memang tidak mudah untuk memimpin pujian seperti ini kalau tidak membiasakan diri dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Tadi sedikit arguing saya sama anak saya. Anak saya Putri itu tiba-tiba berkata, "Pak, listriknya mati." So what gitu loh gitu. Dan dia bilang, "Lah piye puji-pujiannya?" "Ya enggak apa-apa, ini ujian buat kamu." Lalu menyembahnya Tuhan gimana? Enggak tergantung, enggak pengaruh dengan listrik, saya berkata. Buat masing-masing kita sebenarnya diciptakan sebagai pemuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kalau kita biasa dan menyadari bahwa Dia ada bukan karena alat-alat. Ini semua alat juga. Listrik alat, alat-alat musik alat, hanya sekedar alat. Yang penting tuh siapa saudara? Ini saudara. Nah, gitu. Dapat tangan gini. Yang penting siapa? Ini saudara ya. Kalau sananya enggak begitu masalah kalau sananya, karena Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Hanya masalahnya siapa? Ini saudara ya kan. Masalahnya ini. Kalau kita tidak biasa dalam menyembah Tuhan secara pribadi tanpa menggunakan alat, nggak mungkin bisa memimpin pujian seperti ini. Jadi saya bersyukur Ban Kamsya untuk Pak Agung, Bu Mita dan juga Sister Anna serta Sir Jerry dan Daniel serta teman-teman pemain musik. Saya percaya bahwa mereka telah membiasakan diri untuk menyembah Tuhan secara pribadi, tidak terikat oleh keadaan dan tidak terpengaruh oleh apapun juga, sehingga mereka menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Oke, hari ini saya mau bicara tentang krisis identitas. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh karena ada banyak orang di hari-hari terakhir ini tidak menyadari akan statusnya di dalam Tuhan, tidak menyadari akan statusnya dia sudah ada di dalam kepemilikan raja di atas segala raja. Mereka memiliki pikiran seperti orang-orang dunia kebanyakan, sehingga Tuhan seringkali membandingkan anak-anaknya sendiri dengan sesuatu yang opposite-nya itu berlawanan banget. Kadang-kadang dibandingkan dengan bunga, kadang-kadang dibandingkan, maaf saudara, dengan binatang gitu saudara. Kadang-kadang dibandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya gitu.
Dia tunjukkan bahwa ini loh perbandingannya, ini loh perbedaannya. Statusmu itu nggak akan dipengaruhi oleh keadaan apapun. Status pribadi kita tidak akan dipengaruhi oleh kondisi apapun. Status kita tidak akan pernah dipengaruhi oleh apa yang Anda punya dan apa yang Anda tidak punya. Sebab kasihnya itu kekal selama-lamanya. Dia sudah memberi dan tidak akan pernah diambil lagi. Sebab inisiatif itu datang daripada Tuhan sendiri. Dia kalau sudah mengambil keputusan dalam sebuah rancangan dikerjakan dengan serius. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang menyuruh mengutus aku dan menyelesaikannya. Enggak tanggung-tanggung, saudara. Anak-anak Tuhan juga memiliki karakter yang seperti itu. Kita diberikan kepercayaan untuk mengerjakan segala sesuatu, jangan setengah-setengah. Dulu ibu saya seringkali mengajarkan baik anak pria maupun anak wanita, diajarin salah satunya nyapu latar, saudara. Do you understand latar mean? Itu tempat di luar situ. Jadi kalau nyapu latar, kita nyapu gitu ya. Begitu kita nyapu selesai, ibu sama bapak selalu inspirasi gitu. Perhatikan. Wong kok nek nyapu ora resik, bojomu kok jenggoten loh, gitu saudara. Siapa pernah diomongin gitu? Kalau orang-orang zaman saya itu mesti diomongin gitu. Wong nek nyapu kok ora resik. Kok nek ora resik ki bojomu jenggoten. Zaman itu jenggot itu rasanya seperti sesuatu yang nggak enak banget gitu ya. Walaupun saya kadang-kadang jenggotnya nggak tebal. Atau mungkin istri saya kalau nyapu nggak resik mungkin ya. Tapi itu sebenarnya sebuah kiasan untuk memberikan encourage, dorongan buat anak-anaknya. Kalau mengerjakan sesuatu tuh harus serius, dengan sungguh-sungguh, dengan tuntas gitu. Nah, dia ingin menunjukkan sebagai pribadi-pribadi yang seharusnya sebagaimana pribadi itu telah diciptakan, ditentukan. Hingga kalau mengerjakan sesuatu jangan tanggung-tanggung. Yesus mengajarkan kepada kita, dia mengerjakan segala sesuatu tidak setengah-tengah. Dia lakukan dengan segenap hati. Demikian juga setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mereka akan melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Sebagaimana Rasul Paulus mengajarkan bahwa apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan terbatas, jangan dibatasi oleh Allah, tidak dibatasi oleh keadaan, tidak dibatasi oleh segala sesuatu. Jangan berpikir bahwa kalau Anda dan saya mengerjakan dan kemudian Anda berkata, tapi rana duit. Uang itu bisa tiba-tiba akan disediakan oleh Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa status kita di hadapan Allah dimulai dengan satu titik. Orang percaya kepada Yesus, dia akan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Maka dia akan mengalami penyediaan apapun yang diperlukan, apapun. Bahkan kalau perlu air sumur jadi anggur dibuat, saudara. Bahkan kalau perlu air itu di jalan dan tidak tenggelam. Bahkan kalau perlu air itu disibak sehingga tidak ada seorang pun tenggelam. Bahkan kalau perlu orang jalan di atas api dan tidak akan pernah gosong. Itu dilakukan. Karena apa? Dia yang mengadakan segala sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Bahkan dia sanggup menghentikan apapun juga. Yang terpenting adalah apakah kita percaya dia sanggup melakukan segala sesuatu. Sebab sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Hidup kita ini tatkala menyerahkan diri kepada Tuhan, maka yang pertama identitas kita yang harus kita sadari, kita jadi anak-anak Allah. Oleh karena status itu, maka kita berkata ya Abah ya Bapa. Kita panggil dia ya Abah ya Bapa.
Karena status itu, karena identitas itu, maka Anda dan saya memiliki hubungan karib dengan dia. Karena identitas itu membuat kita ngerti bahwa ada penyediaan-penyediaan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul dari hati manusia. Itu disediakan bagi orang-orang yang percaya. Harus ngerti, saudara. Karena identitas kita sebagai anak-anak Allah diberikan kepercayaan. Beda antara orang percaya dan orang yang dipercaya. Orang yang percaya yang berkata memang dia adalah pencipta, memang dia yang mengadakan yang tidak ada jadi ada, memang dia. Dan Yakobus berkata, kalau kamu percaya itu baik, tapi harus tahu setan pun percaya. Beda dengan orang-orang kepercayaan, saudara. Dia ngerti statusnya dan diberi kunci kerajaan Allah. Gak ada amin, gak apa-apa. Tanpa EDW. Tahukah saudara bahwa Allah itu telah menciptakan kita dan memilih Anda dan saya. Dia berkata, pada saat engkau percaya diberi kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Dan statusnya diberikan sebuah keyakinan, diberikan otoritas. Hingga orang itu berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk apa saudara? Untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil kamu dari gelap pada terangnya yang ajaib. Apa itu? Sesuatu perbuatan-perbuatan yang besar. Sebagai suatu tanda bahwa Anda dan saya adalah orang-orang kepercayaannya. Namun ada orang-orang tertentu yang mengalami krisis identitas. Yang disinilah yang harus diposisikan kembali, disadarkan kembali. Suatu hari seorang teman saya menceritakan di sebuah retreat setelah dalam waktu break pemimpin-pemimpin ngumpul dan kemudian pada saat itu terjadi perdebatan. Entah agenda apa yang ada di dalam benak mereka masing-masing. Karena itu tiba-tiba terjadi salah pengertian. Saking tegangnya, saudara. Saking tegangnya masing-masing pada posisi membenarkan diri sendiri. Dan teman saya ini karena dia cukup dewasa, dia ngerti banget ini ada roh yang lain ini. Dan dia berbicara dengan lemah lembut. Tapi satunya oleh karena kebenaran pribadi. Dan dia merasa sebagai orang yang telah mendonasikan keuangannya yang lebih banyak daripada orang lain. Maka dia ngotot luar biasa sampai ngototnya tiba-tiba kelak, saudara. Do you understand kelak? Tiba-tiba ngomongnya tuh ngelantur dan kemudian tidak bisa mengenali orang-orang yang ada di depannya. Teman-teman yang seharusnya dihormati, dihargai, tiba-tiba tidak dikenali oleh dia. Ini teman ini berkata, Pak, jenengan ini ada apa? Dia nggak bisa respon, ngomel sendiri. Dan kemudian tiba-tiba pingsan. Lalu kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat dan dinyatakan bahwa dia dalam kondisi yang memang krisis identitas. Caranya menolong gimana? Beberapa hari ditolong, ditunjukkan orang-orang yang dikasihi, yang mengasihi dia. Ditunjukkan anaknya. Kowe iki sapa? Enggak kenal juga anaknya. Ditunjukkan istrinya. Kowe iki sapa? Enggak kenal. Kemudian ditunjukkan kakaknya yang paling mengasihi dan sangat dihormati oleh dia. Enggak dikenali, saudara. Lalu sahabatnya ini berkata, Pak jenengan lali kabeh. Lali kabeh, mbuh ki. Aku ki napa ya? Aku kurang ngerti.
Sopo kira ngerti. Lah aku kenal. Mbah kowe iki sapa? Kowe ora kelingan. Begitu ditunjukkan uang, ngerti ki? Ngerti apa kuwi duit? Regane piro? 50. Tunjukkan lagi. Nek iki 20. Nek iki 100. Lah nek duit kok kelingan kan? Tapi orang-orang enggak ingat sama sekali. Krisis identitas. Dia enggak sadar apa yang sedang diperbuat. Dia enggak sadar bahkan orang-orang yang ada dekat dia. Itu bagian dari sebuah krisis identitas. Alkitab mengajarkan kepada kita, orang-orang percayanya harus menyadari identitasnya di hadapan Tuhan. Anda adalah terang dan garam dunia, itu pasti. Anda adalah terang yang bisa ngerti membedakan antara gelap dan terang itu. Anda adalah garam yang bisa mempengaruhi dan memberkati orang-orang sekitarnya. Kalau sampai tidak ngerti identitasnya, maka perlu diarahkan kembali. Suatu hari ada seorang teman dalam sebuah yayasan besar, gereja orang-orang percaya. Tiba-tiba ada salah satu pemimpinnya berkata, aku mau ngangkat HRD. Lalu kemudian, ya maksudnya kenapa? Dia berkata, aku punya teman HRD saya. Dia itu walaupun bukan orang Kristen, tapi dia jujurnya luar biasa. Saya berkata, kosek. Kowe nek golek bojo, walaupun orang itu hebatnya luar biasa, tapi dia tidak percaya sama Tuhan, apakah kira-kira kamu tetap mbok bojohi? Saya bertanya seperti itu. Ya ora. Nah, gelap dan terang itu tidak bisa nyatu. Sebagaimana kalau kita bersama-sama bekerja sama dengan orang yang tidak seiman, apa yang terjadi? Ya, sekarang ini mungkin baik karena apa? Ada maksud-maksud tertentu. Tapi pada saat konflik, apa yang terjadi? Apakah dia akan bisa menyesuaikan dengan keadaan perusahaan? Dia berkata, dia akan dukung kita sebagai ownernya. Menurut saya, Anda sudah kehilangan identitasmu. Anda setuju, enggak setuju, terserah. Tapi saya bersyukur dia setuju dengan pernyataan saya. Kenapa demikian? Jangan berpikir bahwa siapa tahu nanti suatu hari dia akan diubah menjadi orang percaya. Dan saya berkata, itu membayari mahalnya luar biasa. Memang ada banyak anak Tuhan yang bisa memenangkan jiwa kepada istrinya, kepada suaminya, kepada orang-orang lain, pada pacarnya bahkan. Tapi membayarnya itu mahalnya luar biasa. Saya perhatikan orang-orang ini pertimbangannya bukan pada kesukaan dan menyukakan hati Tuhan, tapi pada dagingnya dan menyukakan dirinya sendiri. Orang-orang yang mengalami krisis identitas, mereka tidak menyadari bahwa panggilan dia untuk membuat dampak buat di sekitarnya. Dia sadar diberkati supaya menjadi berkat. Dia sadar dia dipulihkan supaya dia bisa memulihkan keadaan orang lain. Oleh sebab itu, Anda yang sedang mengalami proses, yakinlah itu bagian dari sekolah ilahi. Mungkin Anda tidak punya sesuatu hari ini, tapi dengan tekun berbakti kepada Tuhan, insya Allah Anda akan dipulihkan keadaanmu. Karena Anda yakin Anda dipilih, sedang mengalami proses, dan Anda akan diubah sesuai dengan gambaran Allah sendiri. Kalau berbicara tentang ekonomi, maka saya sadar kami intipe wong kere, sudah tahu intipe wong kere, sudah jadi kere, sudah jadi intip, sudah kosong.
Jadi tidak ada hukum untuk jadi kere lagi. Adanya adalah diangkat oleh Tuhan. Jadi kalau Anda sudah mengalami seperti itu, Anda berkata puji Tuhan gitu, sebentar lagi pasti diangkat. Karena tidak akan mungkin jatuh lagi gitu saudara. Kalau Anda sedang melakukan sesuatu, lebih baik glosor, jangan mengangkat dahi gitu. Kalau Anda glosor, Anda mungkin nggak akan jatuh lagi. Orang yang rendah hati hukumnya itu hanya satu, dia akan ditinggikan. Tapi orang yang sombong itu bahaya, pasti akan direndahkan. Nah disitulah yang Tuhan rindu untuk setiap kita menyadarinya. Ngerti bahwa identitas sebagai orang-orang percaya, dia adalah anak Allah. Dan ini yang terpenting, yaitu begitu Anda sadar jadi anak Allah, Anda akan memberi diri saudara dituntun oleh rohnya sendiri. Akan dipengaruhi oleh rohnya sendiri. Roh yang akan membuahkan buah-buah roh yang adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kemudian kesetiaan dan penguasaan diri. Begitu Anda tahu, wah aku kok enggak menguasai diri. Anda sudah tahu, ini sudah mulai melenceng ini. Harusnya aku menguasai diri. Kok munculnya kok jahat ya? Pikiran jahat. Ini bukan pikiran Kristus ini. Langsung Anda cabut sampai ke akar-akarnya. Jangan izinkan mengakar, mengurat, dan kemudian jadi kepahitan, pembusukan, dan hasilnya adalah buah yang sangat mengerikan, karena itu dosa yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Setiap kali Anda lakukan sesuatu dalam hubungan dengan manusia yang lain, disitulah harus ada yang namanya penguasaan diri. Minta anugerah Tuhan. Roh itu akan membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Anda akan tahu Tuhan bagian mana yang akan aku lakukan. Tuhan, aku harus ngomong apa dengan situasi seperti ini? Tuhan, sikapku bagaimana? Yesus berkata melalui Rasul Paulus, dalam hidupmu bersama milikilah pikiran, perasaan, dan kehendak seperti Yesus, yang walaupun dia setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan itu dipertahankan, melainkan dia mengosongkan sedemikian rupa. Katakan mengosongkan. Mengosongkan itu membuat nol tutul, saudara. Ya, mengosongkan itu membuat nol tutul. Dan kalau kita sudah nol, itu artinya kita sudah glosor. Kalau kita sudah glosor, Tuhan berkata, Dia suka dengan orang-orang yang merendahkan hatinya. Dan orang itu akan ditinggikan sebagaimana Yesus yang ditinggikan oleh Allah Bapa di surga. Nah, mengapa kita semua harus menyadari akan hal itu? Beberapa hal yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Lihat bersama-sama dengan saya di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Saya ajak saudara sekalian memperhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima terlebih dahulu. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Ini yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dan mengingatkan buat kita yang ada di masa akhir zaman. Dikatakan judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang jadi di situ yang disebutkan masa yang sukar itu sebuah generasi gila. Generasi apa saudara? Gila.
Kalau zaman dulu orang berkata ini zaman edan, nek ora edan, ora keduman gitu saudara ya. Karena apa? Wong wedok akan berpakaian kaya wong lanang. Wong lanang akan berpakaian kaya wong wedok, kan gitu saudara ya. Wong lanang rambutnya panjang, wong wedok jenggoten ada enggak? Ya enggak tahu ya. Ada mungkin. Akan menjadi sebuah keadaan suasana yang sukar karena banyak orang yang kalau tidak gila tidak akan keduman. Orang edan, orang keduman saudara. Siapa yang mau jadi edan? Saya berharap Anda waras semua dan saya juga waras. Karena waras karena dituntut oleh Roh Tuhan. Ayatnya yang kedua. Baca sama-sama. 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara perhatikan, saya tadi katakan, ini teman saya, ini salah satu pemimpin loh saudara. Itu angkatan saya, urapannya luar biasa. Dari antara kami ini, pengurapannya yang paling kuat dia. Hatinya ngijil, nggak takut. Wah itu, dia pernah masuk di sebuah kampung sampai hari ini. Tempat dia ibadah itu di tengah lapangan. Ada orang jualan gorengan di situ, ada jualan sate lewat di situ. Orang itu tuh ngalami sampai hari ini tetap ada kebaktian di tengah-tengah lapangan. Udah berapa puluh tahun dengan kesetiaan. Tapi hatinya hari itu dikecohkan seperti itu. Orang itu menjadi apa? Hamba uang karena dia merasa sudah mendonasikan keuangannya jauh lebih besar dari semua orang yang ada di gereja ini. Itu sebabnya dia mengharap supaya semua orang dengar dia, termasuk pendetanya. Dikontrol sama dia. Mereka apa? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Siapa yang pernah merasakan berontak sama orang tua? Puji Tuhan orang baik-baik semua. Saya pernah mengalami itu. Berontak dengan orang tua. Tapi berontaknya hari itu saya memaksakan diri saya sekolah Alkitab. Orang tua saya berkata, lah nanti nek sekolah Alkitab sing bayar sekolahan ki sapa? Lah nanti kalau lulus sekolah Alkitab, emangnya kamu mau jadi pendeta? Saya nggak pernah mikir jadi pendeta. Tapi orang tua saya sudah menuduhkan, kalau kamu nanti jadi pendeta, anak-anakmu mau kasih makan apa? Dan mereka jawab sendiri, apa mau makan pasir? Tak tambah sisa. Nek pasir sak truk lumayan. Kan gitu. Hari itu seolah-olah saya bergudul. Bergudulnya apa? Ada sebuah panggilan yang harus saya putuskan. Mereka mungkin berkata, ini anak kok Mbak Lilo. Kemudian saya duduk, Pak, Bu, saya mau ingatkan kepada Bapak dan Ibu. Sejak SD, saya nggak pernah dibayari sekolah sama panjenengan. Diam. Karena itu bukti saudara. Walaupun dikasih makan, ya, tapi saya bayar sekolah itu dengan biaya sendiri. Tonggo saya itu jualan, bikin arem-arem, kemudian ada kaki, dia jual bikin arem-arem sama pencok. Katanya, Mbah, namanya Mbah Slamet. Ada Pak Slamet di sini. Mbah Slamet bikin pencok sama arem-arem. Saya berkata, Mbah boleh enggak? Saya jualkan di koperasi sekolah. Dan kemudian boleh. Regone zaman itu masih Seringgit, 2,5 rupiah. Ini anak-anak belum tahu seringgit, ya belum tahu ya, dan seringgit itu 2,5. Dan saya hanya dapat suku. Hak suku itu setengah rupiah. Tapi zaman itu hak suku itu lumayan banyak gitu saudara. Dan saya berkata itu sekolah saya bayar sendiri. Dan saya percaya, apalagi saya sudah percaya sama Tuhan Yesus. Saya memutuskan untuk sekolah Alkitab. Lalu kemudian mereka dari jauh batin saudara. Iya bener ya. Dari SD aku pernah bayar di sekolah. Dan dia akan melanjutkan apa yang menjadi cita-citanya. Mereka hari ini ya sudah pulang ke surga saudara.
tapi mereka membuktikan bahwa keputusan yang dilakukan oleh anak yang tunduk kepada Allahnya, maka diberkati secara luar biasa. Saya tidak mengajarkan Anda untuk berontak seperti itu, tapi rupanya dengan sebuah sikap seperti itu membuat hati mereka terbuka, mata mereka terbuka, dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Karena memang hanya dengan cara orang mau menyerahkan total kepada Tuhan yang kemudian akan membuka mata hati manusia-manusia sekitar kita yang terikat oleh ilah zaman ini. Karena mereka berpikir kalau orang Medan, orang Keduman harus ada sesuatu terobosan. Allah kita disebut the master of breakthrough, Allah yang menciptakan sebuah terobosan. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka mereka akan hidup dalam terobosan-terobosan yang luar biasa. Amin. Saya berharap Anda mengerti, tidak lagi menjadi hamba uang. Mereka itu akan mempedulikan Tuhan. Mereka akan mempedulikan hati nurani. Mereka lebih dengar-dengaran dengan hati nurani. Orang ini disebutkan mereka itu tidak tahu berterima kasih. Mereka itu tidak